Selamat malam Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan melaksanakan ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Dan ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dina Lambe Pak Embonan. Bapak-Bapak yang kekasih, mari kita mengangkat pujian dari Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan kini dan selama-lamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 164 bait pertama dan baitnya yang kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak-bapak yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji,
sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca secara berbalasan dari Mazmur 44 ayatnya yang ke-7 sampai ke-12 secara bergantian. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang yang membenci kami, Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan. Dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan secara bersama-sama Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saatnya tiba kita akan membaca serta merenungkan firman-Nya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menghantar kami dari rumah kami masing-masing sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini firman-Mu akan dibacakan dan diberitakan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca bersama kami boleh pahami dengan baik dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Tak sadar diri aku, kerinduanku, menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya Ganis Sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat Engkau. Mengapa kamu senang
melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kita. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Sidang persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Malam ini, bapak-bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, khususnya pada malam hari ini. Sekalipun melalui bermacam-macam cara, tetapi semuanya itu karena Allah yang menyertai kami dan Allah yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini, khususnya pada malam hari ini. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita pada saat ini, yaitu dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat 1. Kidung Agung artinya kidung indah. Dan dalam bahasa Ibrani, kitab Kidung Agung dinamakan Sir Hasiyirim, berarti kidung dari segala kidung. Karena ia berisikan nyanyian cinta, maka kitab ini pantas disebut Kidung Agung. Namun ada orang yang tidak setuju dan bertanya, mengapa kitab ini dimasukkan ke dalam Alkitab? Khususnya rabi-rabi Yahudi pada saat itu menganggap bahwa kata-kata yang dipakai di dalam yaitu dianggap tabu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga dapat melihat di sini bahwa melalui tafsiran dan kitab ini ditulis dan isinya adalah syair-syair dan nyanyian cinta. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagi kita juga bahwa kata-kata yang ada dalam kitab Kidung Agung ini, kalau kita membaca puji-pujian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kalau kita mendengarkan, kita sebagai orang timur kadang-kadang kita merasakan bahwa kata-kata ini tidak pantas. Tetapi kita dapat melihat di sini bahwa puji-pujian yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh mempelai laki-laki, yang itu mau menggambarkan bahwa semuanya itu, syair-syair yang ada itu adalah hubungan Allah dengan Israel. Dan juga hubungan jemaat dengan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita dapat melihat di sini apa yang terjadi, apa yang ditulis dalam kitab Agung pada saat ini. Kalau kita melihat dari kitab Agung pasal 6 mulai dari pasal yang keempat, semuanya di sini sangat indah kata-kata mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Dan di sini kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan oleh mempelai laki-laki itu
apakah nantinya ketika mereka sudah menjadi suami istri. Kata-kata yang indah itu, puji-pujian yang indah itu masih bisa disampaikan ketika mereka sudah memasuki rumah tangga. Biasanya dalam rumah tangga, sesudah pernikahan berjalan 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, kadang-kadang kata-kata yang biasa diungkapkan oleh mempelai laki-laki itu. Ketika sudah rumah tangga sudah berjalan, kata-kata yang indah ini dan semuanya indah ini kadang-kadang tidak dapat dilakukan atau diucapkan oleh mempelai laki-laki atau suami ketika mereka sudah memasuki rumah tangga sekian tahun. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sepertinya di sini yang harus diharapkan oleh mempelai perempuan adalah sesuatu bahwa apa yang dilakukan oleh mempelai laki-laki ketika mereka belum memasuki rumah tangga, hendaknya harus juga terjadi pada saat itu, yaitu mereka harus saling mengasihi. Mereka harus saling mencintai, khususnya laki-laki atau mempelai laki-laki atau kepala rumah tangga. Seharusnya tidak ada yang bisa berubah dalam kehidupan mereka. Tetapi itulah yang dikatakan tadi, bahwa mereka atau keluarga rumah tangga itu setelah berjalan sekian tahun, bukan lagi kata-kata yang indah yang didengarkan oleh istri, tetapi kata-kata yang kasar. Kadang-kadang mereka saling melecehkan satu dengan yang lain, dan kadang-kadang suami istri membongkar masa lalu mereka. Tidak ada lagi kata-kata indah yang terungkap dari seorang suami. Namun pada saat ini mau dikatakan bahwa bukan saja suami yang biasanya memunculkan masalah-masalah dalam rumah tangga, tetapi kadang-kadang juga perempuan atau ibu-ibu yang biasa menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita kembali melihat bahwa kenapa ini terjadi, apakah suami istri melupakan ketika ia melakukan atau mengucapkan janji nikah di gereja ketika ia diberkati nikahnya atau diteguhkan nikahnya, yang mengatakan bahwa engkau adalah istriku, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tetap mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan rugi, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Demikian pun sebaliknya. Tetapi kadang-kadang ungkapan atau janji-janji kita di tengah-tengah pemberkatan nikah itu kita lupa, oleh karena seolah-olah janji itu hanya pada saat diberkati nikahnya dia memperhatikannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh kita dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah adalah rumah tangga yang dikatakan bahwa mendasari rumah tangga mereka, yaitu dalam Efesus pasal 5 dikatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, ini dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan harmonis, dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain kalau mereka mendasari kehidupan mereka atau rumah tangga mereka sebagaimana yang sudah diucapkan atau di dalam Efesus pasal 5, di mana dikatakan di dalamnya bahwa istri harus tunduk kepada suami. Dan tanggung jawab suami adalah mengasihi istri. Mengapa dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami? Dan ini menggambarkan bahwa
jemaat harus tunduk kepada Kristus. Jemaat harus menghormati Kristus. Jemaat harus menuruti perintah-perintah Tuhan dalam sepanjang kehidupan, khususnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Demikian pun juga tanggung jawab suami, yaitu harus mengasihi istri dalam kehidupannya. Rupanya ini tidak seimbang kalau kita mendengarkan suami hanya mengasihi, tetapi istri adalah tunduk kepada suami. Namun dikatakan di sini mengasihi dalam hal seperti kasih Kristus kepada umatnya, yaitu mengasihi harus mengorbankan diri di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Itulah yang harus dilakukan oleh suami di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Mengapa harus dikatakan mengasihi istrinya? Oleh karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah berkorban, turun ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kuburnya. Inilah dasar daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita rumah tangga akan bahagia, kita akan mendasari kehidupan rumah tangga ini sesuai dengan kasih Kristus. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Demikian pun juga di dalam pembacaan kita tadi yang diberi tema yaitu melangkah dengan hati. Apakah maksud melangkah dengan hati? Di dalam pembacaan kita tadi yaitu pasal 7 ayat 1 dikatakan, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Apa maksud dengan berjalan dengan hati? Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, atau di sini dikatakan bahwa penulis atau Salomo di sini mengatakan kepada kekasihnya, dikatakan bahwa betapa indah langkah-langkahmu. Di sini Salomo memperhatikan langkah-langkah putri yang berjalan dengan sandal-sandal. Di sini melangkah bukan hanya kita melangkah pakai kaki. Kita melangkah memang pakai kaki saja, tetapi jangan kita terpaku pada kaki saja, tetapi hati yang bersukacita, hati yang tertuju kepada iman, kepada Yesus Kristus. Itulah cara melangkah dalam menjalani kehidupan yang harus kita lalui. Kehidupan rumah tangga kita tentunya harus juga melangkah dalam iman kepada Yesus Kristus agar rumah tangga kita tetap diberkati oleh Yesus Kristus. Dan apa yang disampaikan oleh Kidung Agung pada saat ini atau ayat ini akan menjadi puji-pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, khususnya di sini. Bagaimana ia melangkah? Bagaimana ia melangkah memakai sandal-sandal itu? Bagaimana dia melangkah memakai sandal itu? Tentunya kalau kita melangkah juga kita memperhatikan jalan. Mata kita terarah pertama ke depan dan kaki mengikuti langkah itu. Karena itu di sini mau dikatakan bahwa puji-pujian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, khususnya terkait
cara ia melangkah. Demikian pun juga di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita melangkah menjalani kehidupan ini, yang mau dikatakan bahwa kita melangkah dengan iman di dalam Yesus Kristus. Dan bukan itu saja yang disampaikan oleh penulis Kidung Agung ini, tetapi tentunya juga apa yang dikatakan melangkah, tetapi juga tersirat puji-pujian kepada Tuhan yang Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta kita, dan juga yang hadir di dalam kehidupan kita ini. Kita melangkah berdasarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di sini dalam keluarga Kristen tentunya semuanya itu melangkah dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Menata rumah tangganya dengan iman tertuju kepada Kristus. Melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan tertuju kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan juga tentunya membangun rumah tangga yang sejahtera. Di dalam rumah tangga itu tentunya iman kita tertuju kepada Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa tanpa Yesus di tengah-tengah keluarga kita, maka rumah tangga kita akan berjalan, walaupun dia berjalan dengan kelihatannya baik, tetapi yang kita akan rasakan dalam kehidupan rumah tangga kita itu suami istri dan anak-anak, tentunya kita tidak merasa sukacita dalam kehidupan kita jikalau kita melangkah dengan semau kita sendiri, tetapi kita harus melangkah dengan kasih di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita lihat rumah tangga yang berbahagia jika pasangan suami istri itu saling melangkah dalam iman kepada Yesus Kristus. Keluarga suami menghormati istrinya, istrinya menghormati suami. Dan juga mau dikatakan saling menghormati dan saling juga memuji dalam kehidupan mereka. Puji-pujian yang biasa disampaikan seorang suami kepada istri. Ia memuji istrinya sebagai istri yang baik, sebagai istri atau ibu dari anak-anak yang mampu mendidik anak-anaknya, mampu menata rumah tangganya. Dan bukan itu saja, tetapi seorang ibu rumah tangga juga itu, ia harus aktif di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja, baik itu ibadah pelkat, ibadah rumah tangga, dan juga ibadah-ibadah hari Minggu. Dengan demikian juga bahwa suami yang akan mengarahkan semua atau isi rumah tangganya, mengarahkan anak-anak mereka, mengarahkan istri mereka, supaya mereka pergi bersama-sama untuk beribadah. Karena itu, mari kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam rumah tangga kita. Bagaimana perkembangan atau pertumbuhan, tumbuh artinya hidup. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tugas suami untuk mengajak anak-anak, untuk mengajak istri, mengajak bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu mengajak untuk menyediakan waktu yang sebaik-baiknya. Dan suami juga harus mengajak keluarganya untuk membaca Alkitab dan juga berdoa kepada Tuhan. Karena itu, marilah dalam sepanjang hari kehidupan kita, kita selaku kepala keluarga, selaku imam dalam rumah tangga kita. Imam yaitu melindungi rumah tangganya. Imam adalah yang mengarahkan seluruh isi rumah tangganya untuk tetap datang kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini bahwa selagi ada waktu kesempatan yang baik,
marilah kita tetap mempersiapkan hati dan seluruh waktu kita supaya kita tetap datang kepada Tuhan, supaya pertumbuhan iman kita itu, pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita dapat bertumbuh dengan baik dan tetap kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, iman itu sangat ditentukan oleh hati dan saat kita menerima firman Tuhan. Benar bahwa sangat ditentukan oleh hati kita. Bagaimana hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bagaimana waktu kita untuk menerima firman Tuhan. Biasanya kalau kita lagi beribadah di rumah tangga misalnya. Kita kadang-kadang orang memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, kita masuk ke dapur menyediakan makanan-makanan atau konsumsi yang ada. Nah itu, adakah hati dan pikiran kita itu benar-benar kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sehingga jikalau kita benar-benar mempersiapkan diri kita, maka dalam rumah tangga kita, anak-anak kita akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak dan istri yang senantiasa juga menampilkan kasih Yesus Kristus di dalam kehidupannya, dan juga keluarga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada mungkin di sekitar kita atau saudara-saudara sepersekutuan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa tanah yang baik, yaitu di dalam ayat 11 dikatakan, kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbuah. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis kitab Kidung Agung, yaitu dia juga sebagaimana yang dikatakan bahwa iman bertumbuh jikalau kita mempersiapkan diri kita, hati kita, waktu kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab penulisnya mengatakan bahwa ia akan turun melihat apakah tumbuh-tumbuhannya berbuah dengan baik dan juga anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Kalau kita melihat ayat ini bahwa penulisnya mau mengatakan bahwa tanah yang akan ditanami itu akan lebih diperhatikan, mungkin dicangkul dulu, dihaluskan tanahnya, kemudian dikasih pupuk. Sudah demikian, barulah kita tanami dengan tanaman yang kita sukai. Jelas bahwa kalau tanah ini dipersiapkan dengan baik, maka dia menghasilkan buah berlipat kali ganda. Siapa yang menikmati buah-buah tanaman kita itu, yaitu kita yang menanam dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita akan juga menikmati tanaman-tanaman itu. Demikian pun juga berkaitan dengan iman kita tadi, jikalau kita mempersiapkan hati, pikiran, waktu kita untuk menerima firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita. Kita akan berbuah dengan baik, yaitu menjadi contoh bagi orang lain dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka menikmati juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita selaku orang percaya atau khususnya ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini, marilah kita senantiasa menyediakan waktu, pikiran, dan hati kita untuk tetap diisi oleh firman Tuhan. Mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk senantiasa
melakukan ibadah singkat dalam rumah tangga kita, sehingga dalam kehidupan ini kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan selalu memberkati kehidupan kita. Inilah tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau seorang ayah dalam hidupnya, melindungi, mengarahkan keluarganya yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengaminkan firman-Nya. Gita Bakti 117 bait 1, 5 dan 8. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak menghina, juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Ajar kami tak bicara bila tak perlu, agar tidak menimbulkan duka dan resah. Mari kita bersehati, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kembali kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kembali kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami dalam ibadah Pelkat persekutuan kaum bapa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan benar di dalam puji-pujian yang kami telah naikkan ke hadapan hadirat-Mu, supaya kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Selaku kepala keluarga, ajarkan kami untuk membimbing dan juga melindungi, mengarahkan rumah tangga kami, anak-anak kami dan istri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan juga kami untuk menghargai karya orang lain. Dan ajarkan juga kami untuk selalu hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan juga ajarkan kami supaya kami tidak menimbulkan luka dan resah di tengah-tengah keluarga kami dan di sekitar dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tetapi lebih indah jikalau kami melakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, ajarkan kami juga selaku kepala rumah tangga, supaya kasih sayang kami terhadap istri dan anak-anak kami tidak luntur ya Tuhan, oleh karena berbagai masalah yang hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Ajarkan kami senantiasa memegang teguh apa yang telah kami ucapkan di dalam janji nikah ya Tuhan, bahwa kami akan tetap mengasihi, baik dalam suka maupun dalam duka, maupun dalam rugi maupun dalam untung. Ajarkan kami untuk memegang teguh apa yang kami ucapkan. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu takut kepadamu, supaya kami tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Bapa, ampuni salah dosa kami, jikalau kami juga senantiasa melawan kehendak-Mu.
tidak berlaku adil di dalam rumah tangga kami selaku imam di dalam keluarga. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dan biarlah pada saat ini kami akan memulainya, melakukan itu sebagai kepala keluarga untuk melindungi, membimbing, membina rumah tangga kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi bapak-bapak yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh pada saat ini, yaitu Bapak Makagiansar yang masih terbaring ya Tuhan. Kami tetap mendukung dalam doa, kiranya Bapak Makagiansar berangsur-angsur pulih kembali dan ia boleh bersama-sama memuji nama Tuhan bersama dengan keluarga dan kami selaku persekutuan kaum bapa. Demikian pun juga Bapak Tajudin yang masih sakit pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan juga memberkati usaha untuk kesembuhannya. Mari Tuhan berkati istri kekasih. Kiranya apa yang dilakukan oleh istri dapat membawa kesembuhan, kepulihan bagi Bapak Tajudin supaya ia kembali melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam duka cita pada saat ini. Mari Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang masih berduka. Biarlah keluarga dapat menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka itulah yang terindah. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selaku persekutuan kaum bapa. Mari Tuhan menyertai kami di dalam melaksanakan tugas keseharian kami, berkati kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat GPIB Bahtera Kasih, baik dari satpam yang ada pada saat ini, juga pegawai kantor yang ada, dan juga koster yang ada di gereja ini Tuhan. Mari Tuhan menyertai, memberkati, berikan kekuatan kesehatan agar mereka dapat mengangkat tugas tanggung jawabnya sebagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa, bersyukur kepada sektor 12 yang telah menjadi menjadi pemandu lagu pada saat ini, menjadi liturgos. Kiranya Tuhan berkati juga. Dan seluruh petugas sound system pada saat ini, kiranya Tuhan juga berkati. Berkati juga organis yang ada, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga atas tugas-tugas yang Kau telah percayakan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan para menteri, dan juga wakil kota yang ada di tempat ini, Bapak Gubernur juga, Bapak Bupati, Bupati dimanapun mereka berada, Kepala Camat dan juga RT RW. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Mari Tuhan menyertai agar mereka dapat mengangkat tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Satgas yang bertugas setiap saat. Mari Tuhan juga memberkati mereka agar tugas dan tanggung jawabnya dapat ia laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarkan kami juga sebagai jemaat untuk patuh kepada peraturan-peraturan yang ada demi kesehatan kami bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami boleh melaksanakannya penuh dengan tanggung jawab. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, gereja seasas, pendeta seasas yang ada di Bahtera Kasih. Berkati mereka semua bersama dengan keluarga
Biarlah mereka juga dapat mengangkat tugasnya di setiap saat. Berkati juga Bapak Pendeta Wagei sebagai KMJ di Batra Kasih dan juga sebagai Ketua Mupel Sulsel Bara. Berkati di dalam mengangkat tugasnya setiap saat. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat. Biarlah hambamu Pendeta Wagei dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab dapat mengangkat tugasnya dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, sekitar gereja di tempat ini. Berkati juga mereka dalam kehidupannya, agar mereka menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami beristirahat, mari Tuhan melindungi kami, berikan ketenangan kepada kami, supaya kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, dan kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 288 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Mari puji Raja Sorga. Ditebusnya jiwa
Bapak-bapak yang kekasih, mari berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini, demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah selesai. Bersilakan duduk kembali.